Rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak pribadi dan jamaah sekalian, marilah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjaga hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan anugerah dan karunia terbesar ini terjaga dalam diri kita hingga akhir hayat kita. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat. Di antara para sahabat tersebut ada seorang sahabat yang berdoa. Doanya adalah alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepadaku, yaitu dengan dinul Islam, dan menjadikan aku umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar doa tersebut, seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam, syakarta aziman. Hai para sahabat, engkau benar-benar telah bersyukur kepada nikmat yang sangat agung dan luhur tersebut. Ahibba'il kiram ibadallah rahimakumullah. Dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah karunia dan nikmat yang paling besar yang kita rasakan. Kita tidak pernah minta diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Kita tidak pernah meminta kita menjadi orang yang beragama Islam. Kita tidak pernah memilih menjadi umatnya Rasulullah. Tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu kita dijadikan umatnya Rasulullah dan kita memeluk agama Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar. Karena para anbiya dan para rasul, kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalam yang berdakwah, yang mengajak kepada umatnya bertahun-tahun dan bahkan ratusan tahun, mengajak hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai kepada umatnya, namun tidak diterima. Bahkan anak dan keluarganya berpaling daripada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kita lihat lagi bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau berdakwah mengajak kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertahun-tahun, tapi puluhan tahun. Bukan dakwah yang lembut saja, bahkan mengajak dengan kata-kata yang tegas yang di dalamnya penuh kasar terhadap umatnya, termasuk Raja Fir'aun. Tapi hidayah tersebut tidak sampai kepada mereka. Kita lihat lagi bagaimana Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam berdakwah berhari-hari dari rumah ke rumah, menawarkan dan mengajak kepada Islam, kepada seluruh hambanya, kepada seluruh umatnya. Kita lihat lagi bagaimana seseorang yang dicintainya pun tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha.
Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang yang diharapkan, yang dia Allah Subhanahu wa taala mau dan pilih. Ayo ikhwah biar rahimakumullah. Itulah sepenggal daripada sejarah para orang-orang terdahulu. Kita umat Islam yang telah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah itu kita jaga sampai akhir hayat kita, dan bahkan kita wajib untuk menyampaikan hidayah tersebut kepada saudara, tetangga, saudara-saudara dan kerabat yang lainnya. Bukan kita makan hidayah itu sendiri. Ada kewajiban kita untuk menyampaikannya. Ibadallah rahimakumullah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah ada di tengah-tengah kita. Kalaulah ada orang yang mengatakan, saya belum dapat hidayah, saya belum menerima hidayah, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan kita umatnya Rasulullah SAW, menjadi umat Islam itu sebuah hidayah, dan hidayah itu akan terus bertambah dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal hadis Rasulullah SAW sampaikan, al-imanu yazidu wa yanqusu. Hidayah keimanan itu akan bertambah dan senantiasa juga berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Hidayah akan bertambah dengan ketaatan, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil maksiyah, dan hidayah tersebut semakin jauh ketika kita iringi dengan kemaksiatan. Oleh karenanya, kita yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala wajib untuk menjaga hidayah itu sampai akhir hayat kita. Salah satunya yaitu dengan kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Maka ketika seseorang yang dia beribadah, yang dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang wajibnya dia lakukan, yang haramnya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan sejauh-jauhnya, maka itu adalah satu proses untuk menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu proses untuk menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala, terus kita mantapkan akal pikiran kita, hati kita dengan ilmu agama. Tidak mungkin kita di sekian beberapa tempat yang menyatakan saya tidak tahu. Enggak ada, zaman sekarang semua pasti tahu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis taklim di mana-mana, tablik akbar senantiasa diadakan, kemudian informasi medsos tentang ilmu agama begitu banyaknya. Tinggal kita mensikapinya. Bagaimana untuk menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala? Maka kita wajib untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan agama di tengah-tengah kita. Fa insyaallah ketika kita paham tentang ilmu agama, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib harus kita lakukan, yang sunnah-sunnah, maka itu menjadikan kita prioritas tambahan kepada kita. Ibadallah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban-kewajiban kepada kita, maka hendaknya kita lakukan sebagai modal untuk bahagia dunia akhirat. Jangan sampai karenanya ketakwaan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar dan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan secara maksimal, dan jaga hidayah dan ketakwaan itu tidaklah kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ayol ikhwah fillah rahimakumullah, kewajiban Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan sebagai modal kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yaitu memerintahkan sunnah, maka sunnah kita berupaya untuk melaksanakan sebisa kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fattaqu mastata'tum, maka bertakwalah pada Allah semampu kalian, dalam artian menjalankan sunnah. Kalau yang wajib dan yang haram merupakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak dan harus itu merupakan seharga mati yang harus kita lakukan. Sedangkan sunnah sebagai nilai tambahan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dua hal tersebut untuk menjaga hidayah, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keilmuan tentang pengetahuan agama yang harus kita hadiri dan kita bicarakan setiap saat tentang ilmu-ilmu agama, menambah semangat kita untuk menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, keluarga kita semuanya dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur